Video kali ini kita berada di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Tepatnya kita akan menelusuri penjelasan daripada Presiden pertama kita, Bung Karno. Di tempat ini adalah salah satu tempat yang menyimpan histori atau saksi bisu lahirnya Pancasila. Tempat inilah inspirasi isi daripada Pancasila lahir. Seperti apa? Ikuti terus perjalanan saya hari ini. Dan juga buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, cukup beri dukungan dengan cara seperti biasa, di like, di komen, di share, dan di subscribe tentunya. Terima kasih. Mari kita simak video selengkapnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ketemu lagi bersama saya Cerita Official di kesempatan siang hari ini. Mari selamat sore, kok siang gitu? Oke, kita rawat teman-teman. Selamat siang teman-teman ya. Ketemu lagi bersama saya Cerita Official di kesempatan siang hari ini. Baik teman-teman, kita kali ini berada di salah satu tempat yang jelas kita tetap ditemani bersama motor setia ini teman-teman. Kita berada di Desa Pojok, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Tepatnya di depan saya. Di depan saya ini adalah salah satu tempat yang mempunyai histori, teman-teman. Jadi yang mempunyai cerita, di mana di tempat inilah negara kita, negara Indonesia itu bisa menjadi seperti sekarang ini, teman-teman. Nah, menurut informasi yang saya dapat dari pada narasumber yang ada di tempat ini, tepatnya sebagai juru pelihara situs dalam pojok, itu tadi sempat saya tanyakan gimana ceritanya pohon kedu yang ada di tempat ini, teman-teman. Nah, cerita beliau bahwa di tempat inilah gagasan-gagasan atau inspirasi Pancasila lahir di tempat ini ya teman-teman. Jadi ketika beliau merenung untuk mencari solusi ke depannya negara Indonesia ini dibawa kemana, lah disinilah inspirasi Pancasila itu lahir ya teman-teman. Jadi memang tempat inilah yang sangat mempunyai nilai historis yang kemungkinan itu bukan kemungkinan, yang jelas kita rasakan seperti sekarang ini teman-teman. Nah, di tempat ini juga beliau, Bapak Presiden pertama kita Bung Karno, itu melaksanakan nepi atau juga bisa dibilang itu mencari inspirasi dengan melaksanakan berbagai ritual kejawen itu di tempat ini teman. Jadi berkat gemblengan dari ayah angkat beliau, di tempat inilah beliau bisa mencetuskan atau mendapatkan inspirasi isi daripada Pancasila teman-teman. Tempat beliau atau juru pelihara situs dalam tadi mengatakan bahwa Pak Karno dulu pernah menjalani topo pendem di tempat ini teman-teman ya. Kalau nggak salah topo pendem itu raganya ditanam ke dalam tanah untuk
mendapatkan apa yang diinginkan ya teman-teman, atau mendapatkan wangsit kalau orang Jawa bilang. Nah, ini kondisinya. Berarti bisa dibilang kalau pada masa itu pohon kedu ini ada, nah berarti sampai sekarang umurnya itu sudah ratusan tahun ya teman-teman. Kemungkinan besar seperti itu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini teman-teman, persis di pohonnya dikasih lambang negara kita teman-teman, Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila sebagai lambang negara kita yang mempersatukan negara kita, mempersatukan rakyat Indonesia yang berpulau-pulau, beribu-ribu pulau. Nah, dengan logo Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu juga, seperti itu teman-teman. Nah, ini pohonnya besar sekali, kurang lebih lingkarnya itu ada 2 meter teman-teman ya, untuk lingkar batangnya. Dan kalau kita lihat, kita cermati, kalau kita bayangkan pada masa itu, yang jelas tempat ini memang buat menepi sangat nyaman sekali ya teman-teman. Kemungkinan besar bangunan-bangunan seperti ini masa lalu itu belum ada. Jadi mungkin masih berupa hutan, atau bisa dibilang itu seperti semak-semak. Karena keheningan itu, maka beliau bisa mendapatkan inspirasi untuk membawa Indonesia ke depannya lebih baik, seperti yang kita rasakan di masa sekarang teman-teman. Nah, ini ada keterangannya, kita baca ya teman-teman. Pohon kepuh Soekarno. Penjelasan Soekarno muda merenung dan menggali Pancasila. Pohon kepuh ini adalah saksi bisu tempat Soekarno muda sering merenung dan berpikir mendalam, tempat awal Soekarno muda menggali Pancasila pada tahun 1918. Jadi sebelum Indonesia merdeka ya teman-teman. Pada 1918 saksi bisu atau histori yang ada di tempat ini teman-teman, membawa Indonesia sampai sekarang. Nah, jadi berkat jasa-jasa beliau, berkat tirakat beliau, Indonesia bisa kita rasakan seenak sekarang teman-teman. Jadi kita sebagai penerus bangsa lebih bersyukur, lebih menghargai, dan selalu mendoakan arwah waris beliau teman-teman ya, khususnya Bapak Presiden pertama kita, Bung Karno teman-teman. Ini dikasih pondasi teman-teman ya, jadi kasih pondasi batu. Ini masih baru. Jadi pohon kepuhnya dikasih pondasi keliling untuk menjaga keamanan ya teman-teman. Jadi nggak seperti yang teman-teman bayangkan, bahwa nggak kayak peninggalan-peninggalan masa lalu. Mesti kalau peninggalan sejarah atau di era-era kerajaan mesti ada seperti apa itu yang namanya angklo, atau tempat untuk pembakaran dupa, jadi untuk melaksanakan ritual-ritual. Tapi histori di tempat ini tuh beda ya teman-teman. Jadi histori ini adalah tempat bersejarah, saksi bisu Presiden Soekarno membawa negara Indonesia menjadi lebih baik teman-teman. Inilah saksi pohon kepuh ya teman-teman, bukan pohon kedu, pohon kepuh. Kalau di tempatku ini namanya pohon karet teman-teman. Kalau di sini pohon kepuh. Oh, besar, itu tingginya daur banget ya. Woi, gembel kayak jambu. Pohon kepuh ini mungkin umurnya sudah memang ratusan tahun. Nah, di dekatnya ada pohon mojo, dan di sebelahnya itu pembangunan pesantren apa gimana nih? Oh, Jati Diri Bangsa. Oh, masih dibangun teman-teman pesantrennya, persis di belakangnya situs dalam pojok. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Itu tadi video yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua.
Di samping kita menelusuri sejarah-sejarah kerajaan, kali ini kita membahas menelusuri sejarah peradaban Indonesia di era sebelum merdeka ya teman-teman. Nah, ini pada tahun 1918 yang dipromotori oleh Bapak Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia. Baik, terima kasih. Apabila salah kata saya ajarkan dulu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara.